Satgas Pangan Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan Aidis melaporkan. Pencarian korban kecelakaan kapal bot yang terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. 18 orang korban kapal tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga dusun Mapinang Utara, Mangaungau. Korban dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Kapal cepat yang mengangkut 18 orang penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran dilakukan agar akses para siswa tak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar. Menggunakan kampak dan gunting besi, petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI akhirnya membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran bertujuan agar akses para siswa tak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar lantaran anaknya tak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru.
Selain itu, petugas juga membuka blokade warga di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Diketahui pembongkaran digelar setelah sebelumnya dilakukan mediasi dan kesepakatan antara para warga dan pemerintah Tangerang Selatan. Kesimpulannya masyarakat memahami dan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Camat, dari Kapolsek dan dari Polres. Dan disaksikan juga oleh staf khusus dari Kemendikdasmen bahwa keputusan ini memang harus diakui secara. Diharapkan dengan dibukanya sejumlah akses masuk menuju beberapa sekolah di Tangerang Selatan, Banten yang sempat dihadang para warga dapat menunjang aktivitas kegiatan belajar para siswa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Suasana di SMP 34 Padang di hari pertama masuk sekolah diwarnai kehebohan. Ratusan siswa terpaksa menunggu di luar pagar lantaran gerbang sekolah digembok oleh salah seorang warga yang merasa kecewa karena 4 keponakannya tidak diterima bersekolah di SMP 34 Padang. Aparat Polsek Koto Tanga terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah dengan mesin gerinda. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah menegaskan sesuai aturan sistem penerimaan murid baru tahun 2025, penambahan siswa tidak dimungkinkan karena kuota sudah terkunci melalui sistem berbasis zonasi dan dapodik. Nah, kita secara persuasif sudah sampaikan ke Bapak itu. Dan sepertinya waktu itu dia nerima gitu. Tapi ternyata di hari pertama sekolah dilakukan penyegelan penggembokan ya namanya. Yang gemboknya itu sebenarnya ya seperti gembok kita biasa, yang kuncinya dirubah saja sebenarnya. Untuk tahun ajaran ini, SMP 34 Padang telah menerima 224 siswa baru yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Pihak kepolisian pun diharapkan terus melakukan mediasi agar insiden serupa tidak terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT berusia 19 tahun viral usai membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksinya dilakukan meski ia baru menjabat selama 2 bulan. Meski baru menjabat sebagai ketua RT selama 2 bulan, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun, segera membuat gebrakan dengan mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Jalan sepanjang 100 meter ini memang kerap kebanjiran, sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga. Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP 1% pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia bersama 2 pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Saat pertemuan ini, ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara berharap gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif pada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.